Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang bersangkutan. Saya Naufal Pribadi Haji dengan NIM 2005520082. Saya Aris Setiawansyah dengan NIM 2005520095. Saya Vidya Nur Afni 2005520102. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai APU PPT dan CTT. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan dengan Universitas Gubeng Semarang, tempat kami belajar. Di Universitas Gubeng sendiri memiliki beberapa fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi, 2 Fakultas Bahasa dan Ilmu, 3 Fakultas Ekonomi, 4 Fakultas Hukum, dan yang terakhir ada Fakultas Teknologi. Nah, kami sendiri di sini menempuh program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gubeng Semarang. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia mempunyai komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada National Risk Assessment dan Sectoral Risk Assessment, kegiatan verifikasi dan penatausahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan atau sering disebut APU PPT. Ingat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 nomor 122. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5164. Kedua, Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5253. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6035. Penetapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017. Baik, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK. Selanjutnya, penyedia jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PJK. Penyedia jasa keuangan atau PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. Kemudian, PJK di sektor perbankan. PJK di sektor perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, yang selanjutnya
disingkat BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Selanjutnya, PJK di sektor pasar modal. PJK di sektor pasar modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian ada PJK di sektor industri keuangan non-bank. PJK di sektor industri keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat DPLK, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura atau disingkat PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau disingkat LPEI, perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro atau LKM, dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di industri keuangan non-bank. Kemudian ada pencucian uang. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, pencucian uang sendiri memiliki beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu placement atau penempatan. Placement merupakan penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya, yang kedua ada layering. Layering adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan atau audit trail asal-usul sebuah dana. Dan yang terakhir yaitu integration. Integration merupakan mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman. Selanjutnya, dalam peraturan otoritas jasa keuangan.
Pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya, proliferasi senjata pemusnah massal. Proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Selanjutnya, pemblokiran. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Nah, pendanaan terorisme sendiri memiliki beberapa tahapan seperti pencucian uang tadi. Nah, untuk tahapan pendanaan terorisme yang pertama yaitu collecting atau mengumpulkan. Nah, collecting sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama melalui donasi, yang kedua melalui pendanaan sendiri atau sering disebut self-funding, dan yang terakhir ada pendanaan melalui sosial media. Nah, untuk tahapan pendanaan terorisme yang kedua yaitu moving. Untuk jenis-jenisnya yaitu pertama, pembawaan uang tunai. Yang kedua, penggunaan money remittance atau disingkat PDD yang berizin. Yang ketiga, penggunaan produk atau layanan perbankan. Dan tahap yang terakhir yaitu using atau penggunaan. Nah, pendanaan terorisme sendiri digunakan untuk yang pertama, pembelian senjata dan bahan peledak. Yang kedua, mobilitas anggota teror dan jaringannya. Yang ketiga, untuk pelatihan perang. Yang keempat, untuk santunan keluarga pelaku teror. Dan yang kelima, untuk pengelolaan jaringan teror. Nah, tiga ini tadi merupakan tahapan dari pendanaan terorisme. Selanjutnya ada calon nasabah. Nah, pengertian dari calon nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK. Kemudian, sedangkan untuk pengertian nasabah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa dari PJK. Selanjutnya ada walk-in customer, yang selanjutnya disingkat WIC. Nah, walk-in customer atau WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Kemudian uji tuntas nasabah atau customer due diligence atau disingkat CDD. Nah, uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi
verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah atau WIC, walk-in customer. Kemudian ada uji tuntas lanjut atau enhanced due diligence atau disingkat EDD. Nah, uji tuntas lanjut adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan oleh PJK terhadap calon nasabah, WIC, atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area beresiko tinggi. Selanjutnya ada nasabah berisiko tinggi atau dalam bahasa Inggris high risk customer. Nah, nasabah berisiko tinggi yaitu nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayatnya dianggap memiliki resiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Selanjutnya, transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Kemudian ada transaksi keuangan tunai. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK. Nah, PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau yang selanjutnya disingkat APU dan PPT. APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya, uji tuntas lanjut atau enhanced due diligence. Yang selanjutnya disingkat EDD. Adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan oleh PJK terhadap calon nasabah, WIC, atau nasabah
yang beresiko tinggi termasuk PEP dan atau dalam area beresiko tinggi. Kemudian walk-in customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa dari PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Kemudian nasabah berisiko tinggi atau high risk customer adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Kemudian ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya ada anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya, Direksi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank, berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Selanjutnya BPR, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM atau penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi, sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.
PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan direksi, sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya DPLK. DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Selanjutnya LPEI. LPEI adalah Direktur Eksekutif bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPEI. Kemudian BPR. BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah adalah direksi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Selanjutnya, Dewan Komisaris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. DPR, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM, atau penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah setara dengan Dewan Komisaris bagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. DPLK. DPLK adalah Dewan Pengawas bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kemudian LPEI. LPEI adalah Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan sport Indonesia. BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah atau perusahaan daerah adalah pengawas bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. BPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian,
LKM atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus. Bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemilik pemanfaat peraturan otoritas jasa keuangan berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditetapkan pada PJK. Yang dimaksud PJK yaitu Ultimate on Accounting. Yang ketiga, ada mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat, ada memberikan kekuasaan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, mengembalikan korporasi atau perikatan lain atau legal arrangement. Yang terakhir, merupakan pengendalian akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Selanjutnya, peraturan otoritas jasa keuangan. Korporasi adalah kumpulan orang atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum atau yang disebut legal person, maupun bukan badan hukum. Yang dimaksud korporasi di atas dijelaskan bahwa Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Rekomendasi Financial Action Task Force. Selanjutnya disebut atau dijelaskan rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang atau disebut pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. Selanjutnya, peraturan otoritas jasa keuangan. Negara beresiko tinggi yang atau high risk countries adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang. Tempat dilakukan tindak pidana asal atau yang disebut predicate crime atau dan tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Selanjutnya 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga negara adalah lembaga
memiliki kewenangan di bidang ada 3. 1. Bidang eksekutif, 2. Yudikatif, dan yang ketiga legislatif. 25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, Kementerian Koordinator. 2. Kementerian Negara. Yang ketiga ada kementerian. Yang keempat ada lembaga negara non kementerian. Yang kelima pemerintah provinsi. Yang keenam pemerintah kota. Yang ketujuh ada lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Dari ada 7, 9 itu salah satunya penjelasannya sebagai berikut. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif. Kolektif dari mana ini? Dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya. Yang selanjutnya ada 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 1. PEP yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Naufal. PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent fungsional oleh suatu negara lain atau negara asing seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, penjabat pemerintah senior, penjabat militer atau penjabat di bidang penegak hukum atau eksekutif senior pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh suatu negara. Penjabat penting dalam partai politiknya. Yang kedua ada orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau disebut prominent function oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, debitur, direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. PEP, domestik, adalah orang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan. Politik senior, penjabat pemerintah senior, penjabat militer atau pejabat di bidang penegak hukum. Eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara atau penjabat penting dalam partai politik. Dalam 3 penjelasan PEP domestik, intinya adalah orang yang populernya politis atau political exposition person yang selanjutnya disingkat per meliputi PEP persingkatannya. Yang ke-27, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut correspondent banking adalah kegiatan suatu bank atau correspondent dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya. Responden berdasarkan suatu kesempatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan perbankan lainnya. Peraturan Jasa Keuangan. Selanjutnya, cross border correspondent banking adalah
koresponden banking, di mana salah satu kedudukan bank koresponden atau bank responden berada di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yang ke-29, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bank adalah atau bank umum. Bank umum adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Jadi yang dimaksud bank umum, kegiatan yang terjadinya berada di luar negeri yang sudah dikonversialkan. Bank dan bank umum syariah sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Yang ke-30, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi transfer dana. Transfer dana adalah transfer dana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai transfer dana, yang seperti ada di bank-bank umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bank mengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana. Jadi yang dimaksud bank mengirim adalah bank mengirim tetapi ada suatu pemerintah yang merintah suatu transfer dana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ke-32. Bank penerus. Yang dimaksud bank penerus di sini adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari bank pengirim. Jadi seperti kita mengirim transfer ke teman kita, tetapi bank yang itu meneruskan ke bank yang lain. Yang ke-33, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ke-33. Bank penerima adalah menerima perintah transfer dana. Yang dimaksud bank penerima adalah yang bank itu menerima dari perintah yang mentransfer dana. Yang ke-34, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Konglomerasi keuangan atau financial group adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Yang dimaksud PJK yang konglomerasi keuangan yaitu di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu grup bank. Kewajiban PJK selanjutnya. Kewajiban PJK ini kewajiban
PJK wajib mengidentifikasi atau menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi atau disebut delivery channels. Jadi yang dimaksud PJK wajib itu memahami tindak pidana pencucian uang. Dan yang sebelumnya pencucian uang sudah dijelaskan oleh Mas Noval tadi di slide awal. Selanjutnya ada PJK. Dalam melaksanakan kewajibannya, PJK wajib untuk mendokumentasikan penilaian risiko. Yang pertama, mempertimbangkan seluruh faktor-faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Yang kedua ada kemungkinan penilaian risiko secara berkala. Yang ketiga ada memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya ada penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional atau disebut National Risk Assessment dan secara sektoral atau disebut Sectoral Risk Assessment. Kewajiban PJK dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib A. 1. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Yang B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen penduduk calon nasabah. Selanjutnya ada PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, jaringan distribusi atau delivery channel. Yang selanjutnya ada dalam melaksanakan kewajiban PJK untuk mendokumentasi penilaian risiko, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkannya. Yang kedua ada
meyakini penilaian resiko secara berkala, memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Penilaian risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mewajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme secara nasional atau yang disebut National Risk Assessment, dan secara sektoral atau disebut Sectoral Risk Assessment. Dalam rangka melakukan hubungan usaha ini dengan calon nasabah, PJK wajib 1. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Yang 2. Melakukan verifikasi atau informasi dan dokumen pendukung calon nasabah. Selanjutnya ada PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau yang disebut pertemuan langsung yang disebut face to face. Jadi face to face itu adalah pertemuan langsung, pertemuan suatu yang langsung. Dengan pertemuan itu dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung face to face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik memiliki PJK atau yang dimiliki pihak ketiga. Jadi yang dimaksud dalam PJK wajib ini melakukan hubungan usaha agar calon nasabah kita meyakini identitas calon itu tersebut. Proses verifikasi melalui pertemuan secara langsung atau yang disebut tadi face to face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik memiliki PJK atau memiliki pihak ketiga. Yang terakhir, pihak ketiga wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan tersebut. Yang selanjutnya, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga yang diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Proses ini memverifikasi melalui pertemuan langsung yang dijelaskan seperti tadi atau yang disebut face to face. Dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ada verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik memiliki PJK dan atau memiliki calon nasabah. Yang kedua ada verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi.
PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau berkepentingan pemanfaatan benefit owner dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat benefit owner. PJK melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau benefit owner. Benefit owner dalam hal calon nasabah atau WIC bukan merupakan pemilik manfaat beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Benefit owner bagi pemilik manfaat benefit owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan atau natural person atau identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa atau informasi dokumen identitas yang memuat 1. Nama lengkap termasuk data alias. 2. Dokumen identitas. Yang ketiga ada alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lainnya. Yang keempat ada tempat dan tanggal lahir. Yang kelima ada kewarganegaraan. Yang keenam ada pekerjaan. Yang ketujuh ada alamat dan nomor telepon tempat kerja. Dan yang kedelapan ada jenis kelamin. Yang kesembilan ada perkawinan, status perkawinan. Beneficial owner. B. Sumber dana. Yang ke B tadi. Yang ke C ada penghasilan rata-rata per tahun. Yang ke D ada maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. Yang ke E ada hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, dan bentuk lainnya. Persyaratan dari calon nasabah WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dari pemilik manfaat owner. Selanjutnya dalam hal calon nasabah atau WIC bukan merupakan pemilik manfaat
beneficial owner. Pajak PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau disebut beneficial owner berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Bagi pemilik manfaat, benefit dari calon nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan atau natural person. Identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa A. Informasi dan dokumen identifikasi yang memuat. Yang A ada 3, nama lengkap termasuk nama alias seperti contohnya nama panggilan. Yang kedua ada nomor dokumen identitas yang ada di identitas kita. Yang ketiga alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas dan alamat. Jadi alamat itu harus tepat tempat tinggal kita yang sesuai antara RT, RW, kecamatan, dan yang lainnya. Atau semisal kita tinggal di alamat lainnya yang seperti kita tidak ikut rumah atau kontrak, tergantung gitu. Yang keempat ada tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan isi KTP atau sesuai dengan kartu keluarga. Yang kelima kewarganegaraan seperti Indonesia. Yang keenam pekerjaan sesuai pekerjaan kita. Yang ketujuh alamat dan nomor telepon tempat kerja kita dengan sesuai sebelum menjelaskan itu. Yang kedelapan ada jenis kelamin. Yang kesembilan ada status perkawinan. Beneficial owner. B. Sumber dana. Yang ke C ada penghasilan rata-rata per tahun. Yang D ada maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. Yang ke E hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat benefit owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Yang ke F ada persyaratan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya ada bagi pemilik manfaat yang selanjutnya ada bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan korporasi identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat
atau yang disebut beneficial owner dari korporasi dilakukan terhadap informasi. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendalian akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendalian korporasi dimaksud atau anak perusahaan yang mayoritas memiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat atau yang disebut beneficial owner dari perusahaan terbuka tersebut. Beneficial owner bagi pemilik manfaat atau yang disebut beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan perikatan lainnya seperti legal atau yang disebut legal arrangement berbuat terus identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat beneficial owner dilakukan terhadap informasi yang berupa satu, identitas penitip harta. Identitas penitip harta atau disebut settler. Yang kedua ada identitas penerima dan pengelolaan harta yang antara lain kata lain yaitu trust. Yang C ada identitas penjamin atau yang disebut atau kata lain protector. Yang D ada identitas penerimaan manfaat atau disebut beneficiary atau kelas penerimaan manfaat atau yang disebut dengan class of beneficiary. Yang E ada orang atau perseorangan atau natural person yang mengendalikan trust. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah itu atau WIC perikatan lainnya yang disebut atau kata lain legal arrangement dalam bentuk lainnya berupa identitas orang perseorangan atau disebut natural person yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust yang dalam hal PJK ragu mengenai apakah yang menjadi pengendalian melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat atau disebut beneficial owner atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan atau PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perorangan jika ada yang mengendalikan korporasi atau legal arguments melalui bentuk lain. Selanjutnya, dalam hal tindak ada orang
atau perorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat atau disebut beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi. Jadi yang memegang posisi tersebut adalah direksi atau yang bersamaan dengan jabatan tersebut. Dalam hal calon nasabah, nasabah atau WIC merupakan pajak lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat yang disebut beneficial owner. Dokumen mengenai pemilikan manfaat beneficial owner dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah atau WIC. Yang selanjutnya, dalam hal calon nasabah atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan peraturan OJK yang mewakili pemilikan manfaat beneficial owner. Maka dokumen mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas pemilik manfaat beneficial owner telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. Dalam hal penerapan program APU dan PPT atau APU PPT yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK ini. PJK yang dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini. Dalam hal ini, PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan suatu usaha atau transaksi dengan calon nasabah atau WIC. Selanjutnya, beneficial owner kewajiban menyampaikan dokumen. Jadi wajib menyampaikan dokumen informasi identitas pemilik atau pengendali akhir pemilik manfaat tidak berlaku bagi pemilik manfaat atau beneficial owner berupa 1. Lembaga negara atau instansi pemerintah. 2. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga ada perusahaan publik atau emiten. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vidya. Kewajiban PJK terhadap beneficial owner. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC dapat dilihat dari yang pertama, latar belakang atau profil calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. Yang kedua, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang
dan atau pendanaan terorisme. Yang ketiga, transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk containers. Yang keempat, transaksi tidak sesuai dengan profil termasuk dalam kategori PEP. Selanjutnya, bidang usaha calon nasabah pemilik manfaat beneficial owner atau WIC termasuk usaha yang beresiko tinggi atau high risk business negara atau teritori asal domisili atau dilakukan transaksi calon nasabah pemilik manfaat beneficial owner atau WIC termasuk negara beresiko tinggi atau high risk country. Ini tercantumnya calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau transaksi yang dilakukan calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Hubungan PJK dengan nasabah. Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan countermeasures. PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. PJK dengan nasabah, PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau melaksanakan transaksi dengan WIC. Dalam hal calon nasabah atau WIC, yaitu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. Yang kedua, diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Yang keempat, berbentuk sel bank atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank dan atau terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal yang pertama, kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat terpenuhi. Yang kedua, memiliki sumber daya transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan atau yang ketiga, terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar proliferasi senjata pemusnah massal. PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIC dan pemilik manfaat atau beneficial owner dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan. Hubungan PJK dengan nasabah. Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan PJK meyakinkan bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti-tipping off. PJK wajib menghentikan prosedur CDD dan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK. PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah
atau WIC yang memenuhi kriteria. PJK wajib melaporkan calon nasabah atau WIC dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada nasabah. Selanjutnya, pemantauan dan pengkinian. PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Pemantauan dan pengkinian. Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, PJK wajib negara melakukan pemblokiran secara serta-merta. Dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. PJK wajib melaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. PJK dilakukan menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selanjutnya, bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dan baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagian A, bank pengirim wajib. Yang pertama, memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan atau nasabah atau WIC penerima paling sedikit meliputi A. Nasabah, nama nasabah atau WIC pengirim. B. Nomor rekening nasabah pengirim. C. Alamat nasabah atau WIC pengirim. D. Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau WIC pengirim. E. Sumber dana nasabah atau WIC pengirim. F. Nama nasabah atau WIC penerima. G. Nomor rekening nasabah penerima. H. Alamat WIC penerima. I. Jumlah uang dan jenis mata uang. Dan C. Tanggal transaksi. Yang kedua, menyampaikan informasi kepada bank penerus atau bank penerima. Dan ketiga, menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. B. Bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka
waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya pemerintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. Dan C. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah pengirim dan WIC pengirim. Bank. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan pemerintah tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang. Apabila bank penerima hasil penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima. Dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dalam dokumen dalam peraturan OJK ini. Bank. Dalam hal informasi tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana. Dalam hal bank penerus menerima pemerintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi, bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan straight-through processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Dalam hal bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim atau bank penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi, bank penerima wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakan. Bank. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang. Apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi, bank penerima wajib melakukan verifikasi atau identitas dari nasabah atau WIC penerima. Dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dan dokumen dalam peraturan OJK ini. Untuk kegiatan transfer dana di wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang. Apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi, bank penerima wajib melakukan verifikasi atau identitas dari nasabah atau WIC penerima. Dalam hal identitas tersebut belum verifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam peraturan OJK ini. Bank. Dalam hal
informasi tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana. Dalam hal bank penerus menerima permintaan perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi, bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan straight processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Dalam hal bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim atau bank penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi, bank penerima wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakan. Bank dalam hal bank penerus dan atau bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi, bank penerus dan atau bank penerima dapat melaksanakan transfer dana, menolak untuk melaksanakan transfer dana atau menunda transaksi transfer dana disertai dengan tindak lanjut yang memadai. Dalam menentukan tindakan, bank penerus dan atau bank penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis resiko. Selanjutnya, PJK dengan nasabah. PJK dengan nasabah, PJK wajib mengusahakan wajib menata usahakan dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak yang pertama berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC atau ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. B. Dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan. PJK dengan nasabah, dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC paling kurang meliputi identitas nasabah atau WIC termasuk dalam pendukungnya. B. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang telah dilakukan, dan D. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PJK dengan nasabah, PJK wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditata usahakan segera mungkin dan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan atau otoritas lain yang berwenang. PJK dengan OJK, PJK wajib menyampaikan kepada OJK action plan penerapan program APU dan CPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. B. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam pasal paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini. Dan C. Laporan rencana kegiatan pengirian data disampaikan setiap tahun paling lambat
akhir bulan Desember, dan D. Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. PJK dengan OJK dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya. Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan, dan prosedur penerapan program KPU dan PPT. Laporan rencana kegiatan pengkinian data yang telah disampaikan kepada OJK, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak perubahan dilakukan. Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Sanksi bagi PJK. PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut: sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan laporan, dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, DP, LK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPI, dan manajer investasi, atau B. sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan laporan, dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pegadaian, dan PMF. Sanksi bagi PJK, PKM, dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi bagi PJK, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan dikenai sanksi administratif berupa A. peringatan atau teguran tertulis, B. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, C. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, D. pembatasan kegiatan usaha tertentu, E. pembekuan kegiatan usaha tertentu, F. pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjukkan dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan PJK, dan atau G. pencantuman anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris pegawai PJK pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan. Sanksi bagi PJK. Sanksi dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis. Sanksi denda dapat dikenai secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi. Sanksi denda dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp5 miliar bagi orang perseorangan, dan paling banyak sebanyak Rp15 miliar bagi perusahaan. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada publik atau masyarakat. PJK dan
APU PPT. PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai aturan OJK ini paling lambat 6 bulan sejak peraturan OJK ini diundangkan bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ketentuan pada peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 tahun terhitung sejak peraturan OJK ini diundangkan. OJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan OJK nomor 12 POJK 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi dengan pengenaan sanksi peraturan OJK ini. Selanjutnya yaitu ada Customer Diligence atau CCD atau CDD. Customer Diligence atau CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau walk-in customer. Beberapa situasi yang mengharuskan PJK melakukan prosedur CDD. Yang pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. 2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. 4. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang kelima, PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Menurut peraturan OJK nomor 12 POJK 1/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, yaitu ada identifikasi calon nasabah atau nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi: pertama, identitas diri. PJK akan mengajukan permintaan informasi identitas pribadi calon nasabah orang perseorangan yang memuat nama lengkap termasuk nama alias jika ada, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, atau jika ada, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan. Apabila calon nasabah telah bekerja, maka harus melengkapi data berupa informasi pekerjaan, alamat kantor, dan nomor telepon tempat bekerja. Dalam hal ini, sebagai calon nasabah akan diminta melampirkan dokumen seperti kartu identitas dari KTP atau
SIM atau paspor, NPWP, serta melampirkan spesimen tanda tangan. Kedua, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada, apabila ada pihak lain yang menjadi pemilik manfaat dari produk keuangan yang diajukan, maka calon nasabah harus melampirkan data dari pemilik manfaat tersebut. Adapun penjelasan mengenai kategori pemilik manfaat tercantum dalam peraturan OJK nomor 23 POJK 2019. Yang ketiga, informasi sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun. Dalam hal ini, dimintai menuliskan sumber dana penghasilan per tahun. Misalnya, dana berasal dari pekerjaan, usaha, dan pemberian orang tua. Yang keempat, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Penerapan CDD diharapkan dapat mengurangi resiko pengguna PJK sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Dengan informasi yang didapatkan melalui proses CDD, PJK dapat mengidentifikasi transaksi yang dianggap mencurigakan seperti transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan lalu lintas transaksi keuangan yang sumbernya diduga dari harta hasil tindak pidana. Selanjutnya ada dasar-dasar customer vigilance atau CDD. Pada tingkat yang paling dasar, CDD meliputi pengecekan atau verifikasi identitas konsumen atau nasabah dan bisnis yang mereka jalankan hingga mendapatkan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Proses meliputi beberapa kewajiban khusus seperti yang pertama, identifikasi konsumen atau nasabah. Perusahaan harus mengidentifikasi konsumen atau nasabah mereka dengan cara meminta informasi pribadi yang meliputi nama lengkap, kartu identitas yang dilengkapi, foto, dan akte kelahiran dari pihak yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kepemilikan penerima. Pengukuran CDD harus melibatkan identifikasi kepemilikan sebuah perusahaan yang meliputi pemahaman terhadap struktur kontrol perusahaan. Yang ketiga, hubungan bisnis. Setelah dilakukannya kedua hal di atas, perusahaan juga harus mendapatkan informasi tentang seluruh hubungan bisnis yang akan mereka masuki dan tujuannya. Mengapa CDD diperlukan? CDD dilakukan oleh sebuah institusi finansial dalam beberapa situasi berikut. Yang pertama, hubungan bisnis baru. Perusahaan harus melakukan pengukuran CDD sebelum melakukan kerjasama bisnis baru untuk memastikan bahwa konsumen dapat memenuhi profil resiko mereka dan tidak menggunakan identitas pribadi. Kedua, transaksi berkala. Beberapa transaksi berkala memerlukan adanya CDD. Proses ini mungkin melibatkan sejumlah uang dengan batasan tertentu atau entitas berisiko tinggi di luar negeri. Tiga, kecurigaan pencucian uang. Jika seorang konsumen atau nasabah dicurigai atau pencucian uang atau membiayai terorisme, maka perusahaan harus melakukan CDD. Selanjutnya, dokumentasi yang meragukan. Jika identifikasi dokumen yang diberikan oleh konsumen atau nasabah tidak cukup dan tidak dapat diandalkan, maka perusahaan harus mengimplementasikan CDD yang lebih mendalam. Pelaksanaan Customer Due Diligence atau CDD. Yang pertama, mengukuhkan identitas dan aktivitas bisnis dari calon nasabah atau calon konsumen sebelum menjalin hubungan bisnis dengan mereka, sehingga perusahaan dapat menghindari penipuan sejak awal.
Kedua, mengelompokkan jenis risiko konsumen atau nasabah sebelum menyimpan informasi tersebut secara digital di tempat yang aman untuk dapat diakses kembali di masa depan untuk pemeriksaan. Yang ketiga, menentukan apakah PDD perlu dilakukan atau tidak. Selanjutnya, tahapan CDD, identifikasi nasabah, penyediaan jasa keuangan, dan mengidentifikasi calon nasabah melalui sejumlah indikator tingkat resiko nasabah. Pihak penyedia jasa keuangan berwenang untuk memeriksa sejumlah informasi serta data yang diperlukan. 2. Verifikasi data. Tahapan kelompok kedua yang yakni melakukan verifikasi atau data dan informasi yang telah didapatkan dari calon nasabah. Pemeriksaan ini dilakukan melalui berbagai media, mencakup dokumen pendukung, pertemuan langsung, hingga melalui panggilan telepon. 3. Pengkinian dan pemantauan. Tahapan berikutnya ialah pengkinian dan pemantauan. Penyedia jasa keuangan wajib melakukan pengkinian informasi data serta memantau hubungan usaha dengan nasabah. Transaksi yang dilakukan calon nasabah wajib dipantau apakah sudah sesuai aturan dan ketetapan hukum atau tidak. 4. Tidak lanjut. Poin keempat adalah tindak lanjut jika tidak ditemukan adanya indikasi tindak pendanaan terorisme ataupun pencucian uang, maka pihak penyedia keuangan bisa memutuskan apakah hubungan usaha atau kerjasamanya dengan calon nasabah akan dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, proses pelaksanaan CDD atau uji tuntas nasabah. Pelaksanaan uji tuntas nasabah bisa dilakukan dengan bertemu langsung atau face to face. Calon nasabah biasanya diharuskan mengunjungi kantor penyedia jasa keuangan di awal pengajuan penggunaan layanan atau produk finansial. Calon nasabah juga wajib membawakan dokumen persyaratan yang diperlukan. Dewasa ini di verifikasi face to face bisa diganti dengan pemeriksaan melalui sarana elektronik penyedia jasa keuangan atau pihak ketiga yang telah disetujui. Adapun proses verifikasi tersebut memanfaatkan data kependudukan dengan dua faktor otentik termasuk what you have dan what you are. What you have yakni dokumen identitas memiliki calon nasabah, sedangkan what you are ialah data biometrik seperti sidik jari dari calon nasabah. Di Indonesia sendiri, KTP elektronik atau EKTP merupakan dokumen identitas yang memenuhi kriteria dari dua faktor otentik atau perusahaan identifikasi pengguna. Oleh sebab itu, nasabah diharuskan menunjukkan KTP elektronik serta menautkan sidik jari di perangkat ponsel yang digunakan sewaktu pelaksanaan proses uji tuntas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 15. Nah, sebelum kami tutup, kami punya quotes dulu, yaitu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, yang artinya Mas Ari. Tuntutlah ilmu kemanapun jauhnya kita. Tidak harus mencari ilmu dengan setengah-setengah. Seperti kita belajar dari YouTube ini, kita share ke YouTube agar kita bisa belajar dari dimanapun, kapanpun, dimana saja. Baik, itu saja dari kelompok kami. Oh, sebelum kami tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.